3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan ATS tentang aktuator dan drive system ya. Oke, yang pertama anggota kami ada Esther Apriliani Panjangan, Wilul Henry, dan Zara Nabila Putri. Kami dari kelompok 2 RW pagi A. Oke, ini content of this template yang disuruh Bapak. Lanjut, ini table contents-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 1, informasi terkait aktuator yang pertama itu motor DC adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. Dan motor ini bisa dipakai di mainan, kipas angin, robotika, dan lain-lain. Selanjutnya ini spesifikasi motornya. Lanjut, dia ada tegangannya itu biasa 3 volt, 6 volt, dan sebagainya. Habis itu arus, daya, torsi, dan yang terakhir kecepatan. Untuk bagian motor servo adalah aktuator presisi yang digunakan untuk mengontrol posisi, kecepatan, dan torsi. Contoh aplikasinya itu ada di robotika, otomasi industri, CNC, pesawat remote, dan lain-lain. Ini spesifikasi pentingnya: sudut putar, torsi max, kecepatan rotasi. Oke, lanjut ke nomor 2. Zara. Oke, nomor 2, jelaskan sistem penggerak aktuator dan cara kerja. Lanjut. Motor DC ada pengaturan arah putaran, pengaturan kecepatan, pengaturan torsi. Lanjut. Kemudian, motor DC itu sistem penggerak atau rangkaian elektronik yang mengatur arah putaran, kecepatan, dan torsi motor DC. Sistem ini penting untuk mengontrol motor sesuai kebutuhan aplikasi. Lanjut. Oke, motor servo adalah aktuator presisi yang dirancang untuk menggerakkan beban ke posisi tertentu berdasarkan sinyal kontrol. Lanjut. Sistem penggerak motor servo mengatur posisi, kecepatan, dan torsi secara akurat menggunakan sistem umpan balik atau feedback. Lanjut. Motor servo terdapat di motor servo ada sinyal kontrol masuk, sistem umpan balik atau feedback loop, atau penggerak motor. Lanjut. Yang ketiga, electrical drawing dan penjelasannya. Jadi ini adalah electrical diagram dari tim kami. Kami menggunakan 9 komponen utama. Yang pertama itu adalah Arduino Nano sebagai otak dari semua komponen kami. Baru ada kedua servo, 2 motor DC, L298N, baterai, modul Bluetooth, dan sensor garis. Jadi untuk wiring kami yang pertama itu sensor garis. Sensor garis terhubung untuk pin S1 ke A5, S2 ke A4, S3 ke A3, S4 ke A2, dan S5 ke A1. Untuk VCC-nya terhubung ke 5 volt di Arduino Nano dan GND-nya terhubung ke GND di Arduino Nano. Sedangkan untuk kedua servo ini dia terhubung ke untuk pinnya itu terhubung ke PWM yang berada di Arduino Nano. Guna dari PWM itu untuk mengontrol posisi dari servonya ketika bergerak nanti. Kalau untuk motor DC-nya, dua-duanya terhubung ke pin OUT1, OUT2, OUT3, dan OUT4. Baterainya untuk menghubungkan energi dari semua komponen yang ada, dan modul Bluetooth-nya untuk mengatur untuk mengatur robotnya agar bisa bergerak menggunakan HP. Selanjutnya. Jadi ini adalah wiring diagram dari kelompok kami. Guna dari wiring ini adalah mempermudah pembacaan dan untuk mewiring robot kami. Cara pembacaannya itu yang pertama seperti di Arduino Nano ada
judul di situ A1 itu sebagai kode dari komponen Arduino Nano. Jadi untuk di motor di sensor garis ini ditulis A1 plus 5 volt untuk VCC. Artinya dia terhubung di pin 5 volt di Arduino Nano. Begitu seterusnya. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.